Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka dulu kameranya ya. Dibuka dulu kameranya. Oh, boleh. Boleh. Sebentar, Kang. Mau lama juga nggak apa-apa kok. Aduh, gimana nih aku? Ini teman-teman jangan lupa nih berteman sama MPP kita nih di sini ya, Di atas itu ada Liur Walet, ada Pirgi, ada Akira Zia, ada Ahmad Sopyan, ada Abu Marlo, ada Sopi, Ipul, Banget, Nur Hafiati, dan Galuh Platinum dan teman-teman semua yang ada di sana nih ya. Jangan lupa berteman ya teman-teman ya. Halo Ibu Widya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ibu Widya di mana ini? Boleh kenalan dulu? Oh iya, aku dari Tasikmalaya. Oh, dari Tasikmalaya. Sering nonton ini Res Area 89 bareng Abu Marlo? Sering Iya, nonton? sering banget, Kang, sering. Oh, berarti udah sering ya, udah tahu ya acaranya ya? Ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ini Abu Marlonya lagi ini. Sambil nunggu, silakan Mbak Widya nyanyi dulu aja satu lagu ya. Boleh nyanyi apa? Oh, dari Tasik ya, Ibu Widya dari Tasik ya? Iya, Kang. Dari Tasik. Oke. Gimana kabarnya semuanya, Kang? Sehat-sehat? Oh, sehat. Saya sehat. Oke, sip, punten. Kecabut, Iya. aduh. Nggak apa-apa. Sama siapa teh, punten? Buat teman-teman ini yang baru telat, yang baru join bisa tonton ya live recording ini di YouTube. Kalian klik saja ke bio, itu ada link tree, di sana ada YouTube, ada WhatsApp saya, ada nomor rekening juga ya. Juga ya. Iya. Iya. Oke. Aku sama Widya, Kang, dari Oh, Widya di mana Tasikmalaya. teh? Di Tasikmalaya. Waduh, di mana Tasiknya? Kota? Ya, kabupaten. Oh, Oke. Bakso laksana masih ada nggak? Bentar, ini ada yang komen lucu. Abu senang habis dimarahin sama Teh Dona, barusan ada yang cantik. Itu yang komen. Enggak, kan udah ketemu kemarin. Kan udah ketemu itu mah ikut seminar ya Anda, hei ya. Jadi jangan berprasangka buruk ya. Lampunya dicabut Teh Dona. Tangisannya, suruh udahannya. Bisa gitu ya. Silakan Ibu Widya dari Tasik, silakan Bu. Oh iya, Kang, ini aku cuma mau sharing ya. Oh, malah, silakan. Testimoni ya. Ya. Gini, aku tuh kan beberapa tahun ini tuh mengalami bener-bener kegagalan, terpuruk, perpisahan gitu ya kan. Terus ada di masa lalu tuh banyak penyakit ya kan yang sudah dilaluin gitu kan. Umum kayak gitu-gitu ya. Terus setelah aku tuh dari dulu tuh memang ada pertanyaan di dalam hati itu, di mana sih Allah itu gitu kan? Ada tuh tapi belum terjawab tuh kan. Tapi setiap ada masalah atau apapun, aku tuh suka mencari jawaban tuh di hati aku. Di hati aku gitu. Jadi apa ini benar gitu, nggak pernah aku ngedengerin orang lain gitu. Jadi jawaban tuh selalu ke dalam hati aku gitu ya. Dan memang jawabannya tuh selalu benar gitu. Apa yang mendengarkan hati aku tuh benar gitu maksudnya tuh. Nah setelah aku tuh mendengarkan terus mengkaji juga ya, banyak belajar dari Kang Abu. Sebelumnya juga aku suka kayak di ayat Saiful Karim gitu ya, mendengarkan gitu pembelajaran gitu untuk seperti yang Kang Abu bilang bertumbuh ya gitu kan, bertumbuh. Jadi di masa itu aku ada lagi penyakit datang kami di saat aku menenangkan diri ini, aku mencoba untuk kayak berulang gitu, kayak pola berulang kan gitu si penyakit itu tuh. Nah aku ingat dari Kang Abu tuh jangan mengizinkan hal kesedihan atau apapun yang berlebihan ke dalam diri kan. Misalkan kan tidak ada masalah selain ego manusia gitu kan, ego yang keegoan gitu. Nah di saat itu aku setiap hari sebelum puasa itu ya, setiap hari itu memaafkan
apapun yang telah terjadi gitu. Maksudnya kekecewaan, terus apa namanya, sakit hati, kegagalan, dulu tuh selalu menyalahkan kenapa sih aku, padahal aku tuh udah bener-bener mau lurus gitu ya, misalkan gitu. Ini sama Allah kok dipatahkan, kayak dipatahkan, kan menyalahkan begitu keluar tuh, selalu gitu. Nah, di saat aku memaafkan semua yang udah terjadi kan, Masya Allahnya, bener ya, datang keajaiban itu. Maksudnya, si penyakit itu tuh gak ada kan, gitu. Yang tadinya tuh aku tuh udah panik, lah kok ini sama ya datang gitu. Sedangkan aku tuh udah ngalamin ini 3 kali kan, penyakit ini 3 kali, udah pernah operasi 2 kali gitu ya. Tapi di saat aku setiap hari itu menenangkan diri, aku kan sekarang tinggal cuma berdua sama anak ya kan di Tasikmalaya, bukan di tanah kelahiran aku, tapi di kampung mantan suami aku gitu. Jadi kayak aku tuh dibuang gitu, kalau pikiran kita keluar ya kan, dibuang di sini. Terus aku ngorbanin ini, kata tadi ya, nggak ada pengorbanan atau apa untuk cinta, untuk suami, untuk apa gitu. Aku udah nggak mikir ke situ kan. Tapi dengan aku sendiri sekarang, malah hidup aku tenang gitu ya. Terus kayak mencintai hidup gitu. Jadi Masya Allah gitu. Ya Allah, aku tuh sampai tiap hari tuh nangis, bukan nangis mengeluh Kang, tapi menangis begitu Allah tuh sayang sama aku gitu. Iya. Memberikan waktu aku buat mencintai diri aku gitu. Karena selama ini aku tuh orangnya yang perfect banget sama orang gitu, sama suami. Aku harus begini nih, harus suami dulu, melayani suami, melayani anak. Sedangkan diri aku sendiri kayak nggak pernah ada waktu buat diri aku. Nah, sekarang setelah melewati semua ini, sudah memaafkan, malah aku berterima kasih. Setiap aku sholat, aku bilang, makasih masa laluku, kalau nggak ada masa lalu, aku nggak sampai ke titik ini gitu. Terus anak-anak aku yang besar kan sudah, alhamdulillah udah jadi jaksa gitu ya. Dia bilang sama aku, tadinya menyalahkan aku kan, kayak gara-gara ibu nih gagal lagi tuh, kayak dia tuh lagi mau punya keluarga yang utuh, lalu aku gagal lagi, kayak dia kehilangan arah gitu. Tapi sekarang bilangnya begini ke aku, ibu kok berubah ya sekarang gitu. Jadi lebih tenang. Jadi aku tuh sekarang kan nangis ya. Aku tuh berterima kasih banget buat Kang Abu, buat semuanya yang pernah hadir dalam hidup aku gitu. Terima kasih banyak gitu. Jadi sekarang kalau aku sendiri tuh Kak, aku banyak bicara sama hewan, aku banyak bicara sama tumbuhan gitu. Kayak di rumah aku habis sholat jam 4 pagi, kayak Kang Andri dia keluar rumah, aku bicara aku sama semesta. Terima kasih ya bahwa engkau tuh membawa aku ke titik ini gitu. Kalau Bu, Sama Bu, kalau bahasa semut bisa dong Ibu. Ya barangkali Ibu bisa mau koliin tapi bahasa semut gitu. Bisa. Kalau semut nyamperin aku berarti minta dikasih makan. Sama aku suka dikasih gula. Aku suka kalau sebelum subuh aku naburin gula putih gitu. Daripada aku bicara yang enggak, aku bicara sama binatang, sama kupu-kupu. Kalau hadir anak aku yang kecil, kok ibu kayak gitu sih ngomongnya? Aku kupu-kupu gitu. Aku suka gitu Kang. Apa itu tuh normal nggak sih kalau gitu? Ya, oke. Aduh Teh, Kang boleh tepuk tangan dulu dong Kang. Ini keren pisan si Teh Widya, makasih banget loh. Oke Teh, saya pengen menguatkan apa yang Teteh sampaikan dengan satu perspektif, dan mungkin ini sudah dalam uji klinis dan dalam penelitian. Ini saya ambil dari bukunya Letting Go-nya David Hawkins. Saya minta 1 menit untuk bacain, boleh ya? Boleh. Oke ya, izin nih ya. Apa yang Teteh rasakan tadi tentang penyakit apa dan lain-lain, ini dibahas di 300 sekian halaman, dan ini lagi kita kaji sih sebenarnya ya, udah episode 21 gitu. Tapi makasih Teh, ini luar biasa ya, dan itulah ya dahsyatnya ketika kita masuk ke dalam frekuensi kesadaran ini, ada sesuatu. Teman-teman bisa ngerasain vibes-nya nggak ketika tadi Teh Widya cerita? Kita ikut naik gitu ya, kita ikut jadi senang, kita ikut jadi bahagia, kita ikut. Dan sebenarnya itulah apa ya,
Saya selalu bilang gini gitu, betul Teh, gini. Pada akhirnya kita semua akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka kita nggak mungkin ada di kelas ini. Maka kenapa sih kekuatan memaafkan dan menerima itu penting? Karena itu menyembuhkan gitu. Contoh. Letting Go adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Nih ya, setelah didera puluhan penyakit kronis yang tak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Jadi kalau tadi Teh Widya bilang bahwa kenapa sekarang apa dan lain-lain, berarti Teh Widya sudah berdamai dengan alam bawah sadarnya. Sehingga benar-benar udah menerima, dan alam bawah sadar yang lebih sehat akan membuat tubuh kita juga jauh lebih sehat dari sebelumnya gitu. Itu satu Teh, itu keren banget nuhun bisa. Yang kedua, suka nggak suka mau nggak mau kita ini ekosistem. Kita ini nggak bisa terpisah dari alam gitu. Bahwa nggak ada mereka, nggak ada kita. Kita datang ke sini untuk membuat semuanya menjadi satu ekosistem yang baik gitu kira-kira. Nah, cuman mohon maaf banget ya, kan banyak yang nggak paham tentang ini gitu Teh Widya. Sehingga ketika kita bisa merasa berkomunikasi dengan pohon, dengan semut, dengan apa, itu adalah natural karena kenapa? Ya kita sama-sama juga sama mereka kok. Pohon itu kakak kita kok. Karena tanpa mereka kita nggak ada. Kita semua adalah makhluk evolusi yang datang dari mereka semua gitu. Nah cuman berkaitan sama kita berbicara dalam wilayah etika lah ya, sesederhana moral gitu misalnya. Punten pisan. Kalau kita sesama ngerti ketika ada orang bicara lagi sama pohon, meluk pohon, dan dia menikmati semesta, kita bisa ngerti gitu. Tapi itu cuma 1% masalahnya, Teh Widya. 99% akan menyangka itu sesuatu hal yang buat. Sama anak aku, ibuku kayak gitu, kayak orang gila. Nah, makanya kenapa yang selalu saya ulang-ulang gitu ya, bahwa kenapa penting ada kebijaksanaan di situ gitu. Ketika kita bisa melakukan itu dalam private, dalam sesuatu yang bisa kita nikmati, dan kita bisa berbagi kepada orang yang mengerti apa yang kita rasakan, itu adalah sebuah anugerah dan keindahan gitu. Jadi Teh Widya kalau tadi mengatakan apakah itu normal apa, saya rasa itu nggak penting untuk kita pikirin lagi, karena Teh Widya yang mengalami, tetapi jangan lupa, kita hidup di wilayah 1 berbanding 99%, yang dimana kebanyakan mungkin tidak memahami itu, disitulah puncak kebijaksanaan penting untuk kita tegakkan gitu kira-kira. Gitu Teh kira-kira. Iya kan? Iya. Soalnya apa dulu kan apa sih yang membuat aku kan kata aku kenapa nih pola berulang gitu kan ya? Kesadaran yang naik. Ketika welas asih itu semakin tinggi, ketika rasa damai itu semakin hadir dalam hidup kita, ada satu hal yang sangat signifikan terjadi. Kita akan melihat keajaiban di hal-hal yang sederhana. Kita akan melihat keajaiban di hal yang kita anggap semuanya biasa aja. Mungkin selama ini keajaiban itu kita pikir bahwa tiba-tiba dapat uang banyak misalnya. Tiba-tiba dapat kiriman apa. Tetapi kita lupa bahwa dengan satu tarikan nafas pun, itu adalah keajaiban yang kita nggak bisa bayar pakai apapun. Dan kita hanya bisa bersyukur, dan kita hanya bisa mau menuju kepada lautan kasih sayang yang tidak terbatas gitu. Nuhun Teh Widya, terima kasih. Sami-sami, terima kasih banyak Kang Andi. Nuhun Kang. Nuhun Teh semua. Terima kasih juga. Ya. Sama-sama terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Ibu Widya. Keren, terima kasih. Nuhun. Kapan-kapan ke Tasik ya, kita kumpul-kumpul. Iya mangga. Aku tunggu, aku dikelilingin hutan-hutan kecil lumayan. Asik, mantap. Jualan baju Bu. Iya jualan Kang Anjrit. Oh, oke. Iya. Udah nanti buka aja sih kalau saya. Ada peluang gitu ya. Ya, jadi kan Ibu berarti usaha gitu kan. Berarti pengusaha. Kalau pengusaha kan ya wajib ikut seminar gitu. Ya, pokoknya aku hadir di Bandung. Kalau Anjrit ada kamu di Bandung, aku mau hadir. Insya Allah. Siap. Teh Widya, nuhun pisan. Atau nuhun Teh keren pisan. Nuhun pisan. Dadah Ibu Widya. Nuhun. Dadah, Assalamualaikum. Salam. Bijaksanaan penting untuk kita tegakkan gitu kira-kira. Gitu Teh kira-kira.
Iya kan? Iya. Ya. Soalnya apa dulu kan apa sih yang membuat aku kan kata aku kenapa nih pola berulang gitu kan ya. Jadi di apa aku tuh di checklist gitu. Kenapa sih ini begini? Cuma aku diem aja nggak banyak bicara gitu ya, nggak banyak gimana ke orang lain. Tapi aku praktekkan sama diri aku dan sama anak aku gitu. Jadi dulu pernah aku mau apa sih kayak diponis tuh kanker kan dulu ya. Gitu sambil mau servik ya dulu ya waktu aku di Malang. Nah di situ aku kok ini berulang gitu, terus ke tumor payudara udah 2 kali terus. Nah sekarang setelah kejadian ini benar-benar bikin aku tuh oh ini aku tuh sadar ini pola berulang. Apakah aku mau pilihan ya kan? Apakah aku mau memilih hal yang sama? Nah hidup aku nih, sisa hidup aku nih mau diapain gitu? Mau mementingkan orang lain terus? Selama ini aku mementingkan saudara, kok kamu begini? Aku nggak punya orang tua, tapi punya keluarga yang care, tapi kan kayak ngedoktrin gitu, Bang. Apa sih kan gitu ya? Betul. Mungkin aku nggak mau mendengarkan itu, aku menghilang. Ada 1 tahun aku kayak nggak komunikasi banyak gitu ya, tapi aku lebih ke diri gitu. Nah sekarang ini aku tadi barusan aku afirmasi, aku pengen naik, aku pengen cerita, aku pengen sharing. Semua yang aku alami ini keajaiban. Aku ketemu di room ini gitu sebelum puasa juga aku udah ikut Kang Andrit, sering di tukang abu juga gitu. Jadi masya Allah ini tuh hadiah terindah yang selama ini aku aku cari gitu. Bukan aku cari, jadi aku berusaha untuk ini nih aku pengen mengungkapkan ini biar semua teman-teman di sini bisa mendengarkan, bisa sharing aku nih bermanfaat gitu, bahwa kesadaran itu benar-benar membuat orang yang selama ini di luar ekspektasi aku kan, aku udah ngelepasin ya udahlah aku hidup sendiri, tapi apakah yang datang tuh yang kata orang tuh level-levelnya lebih gimana gitu, yang bikin aku masa iya sih itu datang buat aku itu kan. Terus anak-anak aku sukses tanpa harus aku kerja keras ya gitu ya, tanpa aku harus kerja keras. Masya Allah, berarti selama ini yang aku cari itu ini gitu kan. Masya Allah, Bang. Terima kasih Kang Alwi. Hatur nuhun bisa, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Teh Widya. Teh sehat selalu, keep happy ya, maksudnya terima kasih Teh. Dan saya perlu cerita bahwa Teh Widya itu sedikit dari kebanyakan orang gitu. Kenapa? Karena Teh Widya benar-benar habis belajar tuh dilakukan, habis belajar tuh diamalkan gitu. Dan Teh Widya benar-benar menerima keajaiban dalam tanda petik ketika Teh Widya bukan datang dari siapa-siapa, betul nggak? Dan ketika ini mengatakan, kita benar-benar bisa ngerasain kok ini bukan rekayasa, ini bukan dongeng, bukan cerita, tapi kita bisa, aku merinding. betul, kita bisa mendengarkan dari jiwanya yang benar-benar tulus, karena ya itulah yang dirasakan langsung gitu. Dan pelajaran buat kita semua adalah, inilah contoh walk the talk itu bahasanya. Walk the talk itu artinya adalah bagaimana apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, bukan hanya kita tahu tetapi kita mengaplikasikan gitu. Salut buat Teh Widya. Dan satu statement terakhir mungkin ya untuk closing statement kita di pagi hari ini, teman-teman, ketika kita kesadarannya naik, ketika welas asih itu semakin tinggi, ketika rasa damai itu semakin hadir dalam hidup kita, ada satu hal yang sangat signifikan terjadi. Kita akan melihat keajaiban di hal-hal yang sederhana. Kita akan melihat keajaiban di hal yang kita anggap semuanya biasa aja. Mungkin selama ini keajaiban itu kita pikir bahwa tiba-tiba dapat uang banyak misalnya, tiba-tiba dapat kiriman apa. Tetapi kita lupa bahwa dengan satu tarikan nafas pun, itu adalah keajaiban yang kita nggak bisa bayar pakai apapun. Dan kita hanya bisa bersyukur, dan kita hanya bisa mau menuju kepada lautan kasih sayang yang tidak terbatas gitu. Nuhun, Teh Widya, terima kasih.